Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah Pengelolaan dan Pengembangan Praktikum Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di sini kami akan memaparkan mengenai rancangan alat peraga fisika, yaitu tentang hukum Pascal. Nah, di sini kami yang terdiri atas anggota saya sendiri, Feni Endar Hadi Ayuning Tias dengan NPM 20230250007. Ada rekan saya yaitu Yolanda Eka Putri dengan NPM 20230250009 dan Mbak Yustina Retno Kusuma Wardani dengan NPM 20230250006. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai bab 1 atau latar belakang. Terdapat suatu latar belakang dalam permasalahan yang dihadapi, yaitu pertama, fisika merupakan salah satu rumpun mata pembelajaran IPA yang terdiri atas konsep-konsep yang bersifat abstrak. Lalu, salah satu materi dalam mata pelajaran fisika yang memerlukan adanya eksperimen adalah materi hukum Pascal. Lalu, penggunaan alat praktikum pada eksperimen pada materi hukum Pascal masih sangat jarang tersedia di sekolah. Karenanya, sekolah tidak mendapatkan paket bantuan di dalam pengadaan alat peraga ini. Nah, sehingga sangat tergantung pada kemampuan sekolah tersebut dan dibutuhkannya suatu kreativitas guru mata pelajaran yang bersangkutan. Lalu, kurangnya keterampilan dan kreativitas guru dalam menciptakan alat peraga. Dan pada rancangan pengembangan ini, kami menggunakan alat-alat yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar yang berguna untuk mempermudah guru dan siswa dalam melakukan eksperimen pada materi hukum Pascal tersebut. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih modifikasi alat praktikum penerapan hukum Pascal? Lalu, terdapat tujuan yaitu untuk memodifikasi alat praktikum sederhana berupa alat praktikum penerapan hukum Pascal. Selanjutnya, terdapat suatu identifikasi pembelajaran, yaitu yang pertama ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar di sini yaitu mencakup 3.8, yaitu yang menjelaskan tekanan zat cair dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu 4.8 yaitu menyajikan suatu data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, daya apung dan kapilaritas misalnya dalam batang tumbuhan. Lalu terdapat pokok bahasan yaitu tekanan zat dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini mencakup sub pokok yaitu tekanan pada zat cair. Dan di sini kami terapkan pada kelas atau semester pada kelas 8 yaitu semester genap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bab 2 atau kajian teori, yaitu pengertian hukum Pascal. Blaise Pascal, seorang ilmuwan Perancis yang menyatakan bahwa ketika perubahan tekanan itu diberikan pada suatu fluida pada suatu ruang tertutup, maka perubahan tersebut akan diteruskan sama besarnya ke segala arah. Nah, pernyataan ini dikenal sebagai hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di suatu ruang tertutup maka akan diteruskan ke segala arah dengan sama ratanya. Nah, gejala alam ini sering digunakan dalam teknologi untuk mengangkat mobil di bengkel atau sebagai pompa hidrolik. Nah, menurut hukum Pascal, tekanan pada zat cair di dalam suatu ruangan tertutup maka akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Dari pengertian yang telah dipaparkan, maka diperoleh suatu persamaan hukum Pascal yaitu P sama dengan F per A, di mana P itu merupakan suatu tekanan, F itu merupakan gaya, dan A itu merupakan suatu luas penampang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai penerapan dari hukum Pascal. Nah, yang pertama yaitu dongkrak hidrolik.
Jadi dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban berat dengan gaya kecil. Pada dongkrak hidrolik terdapat dua tabung dengan ukuran berbeda. Nah, tabung yang satu berdiameter kecil dan tabung yang kedua berdiameter besar. Masing-masing tabung dilengkapi dengan pengisap. Tekanan yang diberikan pada pengisap kecil diteruskan kepada pengisap yang besar. Nah, pada pengisap besar dihasilkan gaya angkat ke atas yang jauh lebih besar daripada gaya tekanan pada pengisap kecil. Jadi itulah mengapa sebabnya dongkrak hidrolik dapat digunakan untuk mengangkat beban yang sangat berat seperti menahan mobil pada saat pergantian ban. Nah, ini adalah gambar dari dongkrak hidrolik. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat pengangkat mobil. Jadi biasanya alat pengangkat mobil ini sering kita jumpai pada bengkel-bengkel mobil besar. Nah, sistem kerjanya yaitu udara yang memiliki tekanan tinggi dimasukkan melalui salah satu dari dua keran yang ada pada alat pengangkat mobil. Udara selanjutnya dimampatkan dalam suatu ruangan. Kemudian udara yang mampat tersebut menghasilkan tekanan yang sangat besar. Tekanan yang sangat besar diteruskan oleh minyak ke pengisap besar. Kemudian tekanan inilah yang menghasilkan gaya angkat sangat besar yang mampu mengangkat mobil. Jadi selanjutnya untuk menurunkan mobil dilakukan dengan cara membuang udara yang mampat tadi melalui keran lainnya, yaitu keran pengeluar udara. Kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu rem hidrolik. Jadi bagian-bagian dari rem hidrolik ini ada pedal rem, silinder master, sepatu jepit, dan minyak rem. Nah, sistem kerjanya pada saat pedal rem ditekan dengan kaki, tekanan tersebut diteruskan oleh minyak rem ke sepatu jepit melalui silinder rem. Di sini ada 4 buah silinder rem, 2 di depan dan 2 di belakang. Nah, pada sepatu jepit dihasilkan gaya gesek hambat yang luas, penghisap silinder rem jauh lebih besar daripada luas penghisap silinder master. Yang selanjutnya yaitu modifikasi neraca pegas sederhana menggunakan penggaris atau mistar dan per spring. Nah, di sini salah satu alat ukur yang digunakan dalam percobaan hukum Pascal adalah neraca pegas yang digunakan untuk mengetahui gaya yang terdapat pada percobaan tersebut, yaitu dengan mengukur massa benda. Jadi, neraca pegas ini memiliki bagian penting, yaitu sebuah pegas yang akan memanjang ketika dikenai gaya. Nah, perpanjangan pegas tersebut diletakkan pada skala yang menunjukkan besarnya gaya yang terjadi. Jadi neraca pegas ini dilengkapi 2 skala, yaitu skala besaran massa atau kilogram dan skala satuan besaran gaya atau newton. Nah, rentang pengukuran dari sebuah neraca pegas tergantung pada konstanta pegasnya. Jadi hubungan antara gaya atau F berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Dengan demikian, skala ini dapat dengan mudah dibuat melalui kalibrasi. Nah, untuk sistem satuannya sendiri, gaya itu 1 Newton yang bekerja pada massa sebesar 1 kg, menyebabkan massa tersebut mengalami percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk 1 Newton itu sama dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. Sedangkan penggaris merupakan alat ukur panjang jarak antara 2 garis pendek yang berdekatan pada penggaris adalah 1 mm atau 0,1 cm. Spring atau per adalah suatu alat berbahan besi yang berbentuk lingkaran zigzag dan memiliki sifat elastisitas. Nah, spring inilah yang nantinya akan menggantikan dari fungsi pegas, yaitu dengan melihat nilai skala pada penggaris. Kemudian penulis memodifikasi alat praktikum pada materi hukum Pascal dengan menggantikan neraca pegas menggunakan mistar dan per yang memiliki fungsi pengganti yang sama dengan neraca pegas dan lebih mudah didapatkan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu untuk bab 3, metode pengembangan alat. Di sini alat-alat yang dibutuhkan yang pertama ada kotak kayu, paku, palu, suntikan besar, suntikan kecil, selang plastik, beban yaitu dengan berat 5 gram, 10 gram, dan 15 gram. Kemudian ada mistar, selotip, dan per spring. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu air berwarna, sunlight, dan minyak. Baiklah, untuk presentasi yang berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yustina. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi mengenai langkah-langkah pembuatan alat. Untuk langkah-langkahnya ini ada 8. Yang pertama,
membentuk kotak kayu sesuai dengan gambar rancangan. Yang kedua, pada bagian tengah kotak, kita selipkan 2 papan kayu sebagai tumpuan untuk menaruh 2 suntikan pada sisi kanan dan kiri. Kemudian, pada papan kayu yang sudah diselipkan diberi lubang sesuai dengan diameter masing-masing suntikan. Kemudian yang keempat, pasang kedua suntikan pada masing-masing tumpuan papan kayu. Yang kelima, memasang mistar pada posisi tengah di antara 2 suntikan. Yang keenam, memasang per sejajar dengan mistar dan pastikan ujung per berada tepat di antara nilai 0 pada mistar. Yang ketujuh, pasanglah selang plastik kecil pada kedua ujung 2 suntikan yang memiliki diameter berbeda. Kemudian kita lem menggunakan selotip agar tidak ada celah sehingga sistem benar-benar dalam keadaan tertutup. Yang terakhir, letakkan beban, misalkan 5 gram, 10 gram, atau 15 gram pada suntikan dengan diameter yang lebih kecil bergantian dengan suntikan besar, lalu amati yang terjadi. Adapun gambar rancangan bisa dilihat di slide di sini. Ini merupakan balok kayu yang sudah dirangkai sedemikian rupa sesuai dengan gambar. Kemudian di sini kita taruh atau kita selipkan balok kayu digunakan untuk tumpuan per yang kita sejajarkan dengan mistar. Adapun per dan mistar ini digunakan untuk sebagai pengganti neraca pegas. Kemudian di sini ada beban. Kita sesuaikan, kita mau menggunakan beban dengan massa berapa. Nah, pada percobaan ini atau pada rancangan ini kita menggunakan beban yaitu 5 gram, 10 gram, dan 15 gram. Kemudian di sini kita seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita buat atau kita selipkan papan kayu, ada 2, lalu kita beri lubang yang kemudian nanti akan kita pasang suntikan berdiameter sesuai dengan suntikan yang akan kita gunakan, yaitu berdiameter kecil, besar, dan berdiameter kecil. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan selang plastik. Kemudian cara kerja alat. Yang pertama, kita memasukkan air berwarna pada suntikan dengan diameter besar. Kemudian hubungkan dengan selang plastik dan pastikan tidak ada celah atau lubang. Kemudian kita letakkan beban mula-mula 5 gram pada suntikan dengan diameter kecil, lalu tentukan berapa gaya yang digunakan pada suntikan berdiameter besar untuk mengangkat beban tersebut. Amati juga perubahannya dengan menggunakan mistar. Sebaliknya, letakkan beban 5 gram pada suntikan dengan diameter besar dan tentukan berapa gaya yang digunakan pada suntikan berdiameter kecil untuk mengangkat beban tersebut. Amati juga perubahannya dengan menggunakan mistar. Kemudian kita mengulangi langkah 1 sampai 3 dengan menggunakan massa beban dan bahan yang berbeda pada kedua penampang suntikan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita mencatat hasil dalam tabel pengamatan. Nah, adapun inovasi pada perancangan alat peraga fisika berdasarkan jurnal dan panduan praktikum yang dijadikan referensi, kami merancang alat peraga tersebut dengan inovasi keterbaruan terletak pada pemanfaatan balok kayu yang dijadikan penopang alat agar lebih efektif dan efisien. Penggunaan balok kayu juga relatif dapat dipakai lama sehingga bisa disimpan dan dipakai pada praktikum selanjutnya. Adapun alat peraga hukum Pascal ini juga memiliki penampilan yang bernilai seni tanpa mengurangi kinerja alat tersebut. Serta ketersediaan bahan baku, alat peraga ini dapat dengan mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Nah, selain itu, kebaruan lain dari alat ini adalah penggunaan mistar dan per yang menggantikan fungsi dari neraca pegas untuk mengetahui besar gaya yang telah dibutuhkan atau hasilkan sehingga akan memudahkan dalam menentukan nilai yang diinginkan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Selamat sore.